Manusia dilahirkan memiliki sebuah tujuan. Begitupun dengan sebuah bangsa, seperti bangsa Indonesia. Tujuan Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, menciptakan bangsa yang bermartabat dan ikut ketertiban dunia, dan menciptakan kesejahteraan sosial yang adil. Pertanyaannya adalah, apakah instrumen yang penting yang bisa membantu mencapai tujuan negara kita? Adakah instrumen yang tepat untuk melindungi rakyat, bahkan membangun negeri? Jawabannya, ya. Instrumen terbaik yang digunakan oleh negara kita adalah APBN. Hai, generasi yang peduli bangsa. My name is Hesti Saroinsong. I am an English teacher of SMA Negeri 1 Air Madidi, North Sulawesi. In this video, I will teach you more about APBN. Stay tuned. Sebelum kita masuk pada materi yang utama, mari kita bayangkan situasi berikut. Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan, jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya. Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi itu, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana? Kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya adalah APBN. Penggambaran situasi ini menjadi salah satu fungsi APBN yang paling sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Apakah pengertian dan fungsi APBN? Pengertian APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Dari pengertian ini, kita dapat simpulkan bahwa APBN menjadi sebuah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. APBN juga menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam kurun waktu tersebut. Apa fungsi APBN? Sebagai rancangan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, APBN memiliki beberapa fungsi. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contoh fungsi distribusi APBN yaitu memberikan subsidi BBM, bahan pokok, dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik, maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam satu tahun. Artinya, jika anggaran belanja sudah disusun rapi, negara bisa dengan mudah membuat rencana kegiatan guna mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, ada anggaran proyek pembangunan
jalan senilai 10 miliar. Maka pihak pemerintah bisa langsung melaksanakan proyek tersebut agar nantinya berjalan lancar tanpa ada masalah. Fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Apakah sesuai yang sudah ditetapkan? Lewat fungsi ini, masyarakat pun akan mudah menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Apakah tujuan penyusunan APBN? Ada beberapa tujuan penyusunan APBN yang perlu kita ketahui. 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. 2. Menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. 3. Meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat. 4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 5. Membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. 6. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. 7. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan. Bagaimanakah mekanisme penyusunan APBN? Ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Tahap pertama, tahapan penyiapan dan penyusunan rencana APBN atau disebut RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Tahap kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, kemudian DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Tahap ketiga, apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Tahap keempat, kalau APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Tahap kelima, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Terakhir, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun telah selesai. Sumber penerimaan negara dalam APBN. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Nah, inilah hal-hal penting yang harus kita ketahui tentang APBN. Semoga bisa membantu belajar kita. I hope this video will be useful for you. Ingatlah generasi peduli bangsa, APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Thank you so much for watching this video.